السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر الموحدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الخوارج المريقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه حمة الدين. أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan karunia, anugerah yang tidak bisa pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara yang paling besar adalah nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah yang mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamat dawamul istiqamah. Karamah paling terbesar adalah terus-menerus istiqamah di atas ibadah, di atas ketaatan, di atas sunnah, di atas tauhid. Dan kata para ulama, derajat hidayah tertinggi seseorang adalah dengan terus-menerus belajar ilmu syar'i. Derajat hidayah tertinggi seseorang dengan terus-menerus belajar ilmu syar'i. Maka derajat tertinggi hidayah seseorang bukan diukur dari seberapa banyak dia menangis ketika pertama kali mendengar ayat, atau seberapa kencang dia beribadah ketika mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Tapi hidayah tertinggi adalah ketika dia terus-menerus belajar mendalami ilmu syar'i. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama ilman aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tama hajjuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan dengan pergi ke masjid tersebut kecuali untuk mempelajari ilmu syar'i atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna. Innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Orang yang berilmu, orang yang mau terus-menerus belajar, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai paus yang ada di dalam samudra pun memintakan ampun bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, memperdalam ilmu agama dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam hadis Al-Qudusi, "Ushidukum anni qad ghafartu lakum." Persaksikanlah oleh kalian para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu. Para malaikat bertanya, "Wahai Rabb, di antara orang-orang yang duduk di kajian itu ada tujuannya bukan ilmu, tapi memang duduk-duduk, sekedar duduk-duduk, ada keperluan lain mungkin di masjid." Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang duduk bersama di kajian, di majelis ilmu itu tidak akan sengsara sama sekali. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada perkataan penulis, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Wal aslu, hukum asal, fi adatina, pada rutinitas sehari-hari kita. Al-ibahah, hukumnya itu mubah. Hukum asal pada aktivitas kita sehari-hari, al-ibahah, mubah. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datang dalil yang memalingkan dari kemubahannya.
Kita tulis. Al-aslu fil 'adat ibah illa binas. Al-aslu fi al-'adat ibahatun illa binasin. Hukum asal rutinitas atau perkara duniawi itu mubah sampai ada dalil lain yang mengharamkannya. Ini dia kaidah kita yang pertama. Al-aslu fil 'adat ibahatun illa binassin. Hukum asal rutinitas kita atau perkara-perkara duniawi, barang, benda, hukum asalnya itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Apa dalil yang mendukung kaidah ini? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kalian. Tujuan Allah menciptakan pasti untuk diberikan dan dipakai, gitu maksud. Kata ulama tafsir, ayat ini sedang membicarakan tentang anugerah. Berarti anugerah itu memang hukum asalnya dipakai. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kalian pakai, begitu. Di antara dalil juga adalah surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah adalah zat yang menjadikan bumi ini datar, dapat dilalui oleh kita. Enggak curam teuing, enggak tinggi teuing, enggak delewok teuing, tapi mudah dilalui. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di berbagai penjuru dunia dan makanlah dari rizki-rizki dunia. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah semuanya dibangkitkan. Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu menjadikan dunia mudah dilalui, mudah dijelajahi. Maka ini membuktikan segala sesuatu yang ada di dunia itu silahkan pakai, silahkan gunakan, karena itu bentuk dari anugerah, karena itu bentuk dari anugerah. Tapi keliru ya, sebagian orang menjadikan ayat ini untuk apa? Touring. Menjadikan untuk touring. Allahu a'lam. Dari ulama tafsir, apakah ada yang mengatakan demikian atau tidak? Allahu a'lam.
Kemudian di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Barang siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dunia yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya sebagai rizki-rizki mereka, maka ayat ini membuktikan bahwasanya tidak boleh kita sembarangan mengharamkan. Kita tidak boleh sembarangan mengharamkan perkara-perkara dunia sampai datang dalil yang mengharamkannya. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa an." Halal itu adalah segala sesuatu yang telah Allah halalkan di dalam Al-Qur'an. Haram itu adalah segala sesuatu yang telah Allah haramkan di dalam Al-Quran. Adapun yang didiamkan, tidak disinggung, misal tadi perkara touring, tidak disinggung di dalam Al-Quran, maka hukumnya mubah. Berluas-luasan kalian di situ silahkan. Wa huwa hasanun bi majmu'i turuqi. Hadis ini hasan dengan dikumpulkan jalur-jalurnya. Baik. Maka bunyi kaidahnya adalah al-aslu fil adati ibahatun illa binas. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik barangnya, rutinitasnya, perkara-perkara yang berhubungan dengan duniawi, itu hukumnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Di antara contoh kasus apa? Memakai jas ketika walimah, ketika nikah, apa hukumnya? Mubah, karena itu adalah perkara yang berhubungan dengan duniawi. Tidak ada dalil khusus yang menerangkannya. Tidak ada dalil khusus di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang mengharamkannya. Atau di antara contoh kasus lain adalah menyewa tukang bakso ketika walimah. Apa hukumnya? Mubah, karena itu perkara yang berhubungan dengan duniawi. Di antara contoh kasus apa? Memakai sumpit ketika makan. Hukum asalnya mubah. Al-aslu fil adati ibahah illa binas. Hukum asal segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Makan menggunakan sendok garpu mubah. Al-aslu fil adat ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Menghadiri kajian dengan menggunakan jubah warna ini, warna itu mubah. Silahkan. Membeli jubah dengan merek tertentu mubah, silahkan. Karena al-aslu fil adat ibahah. Punya rutinitas di pagi hari minum kopi, apa hukumnya? Mubah. Al-aslu fil adat ibahah. Hukum asal segala sesuatu rutinitas yang berhubungan dengan perkara duniawi itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Membeli motor listrik, sepeda listrik untuk jalan ke masjid atau ke pasar mubah, silahkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kalian. Manfaatkan. Belajar kajian pakai tablet, tablet Panadol, tablet tab, iPad, laptop. Kajian menggunakan tab, laptop, mubah, silahkan. Al-aslu fil adat ibahah. Hukum asal perkara duniawi itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Makan daging wagyu A4, F5, F6, HPS kemarin. Silahkan, mubah. Al-aslu fil adat ibahah. Makan sushi asal bukan daging babi atau lain sebagainya, hukum asalnya mubah, silahkan sampai datang dalil yang mengharamkannya.
Maka kasus ini berlaku juga pada kasus boikot. Hakikatnya kata para masyayikh kita, orang yang mensyariatkan boikot, jangan produk ini, jangan produk itu, sabun jangan merek ini, sabun jangan merek itu. Ini termasuk dari harrama zinatallah, mengharamkan segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa dalil. Padahal itu sudah dimubahkan oleh Allah. Seakan-akan ketika Allah, ini halal buat kalian, terus kita bantah, ah enggak, ya Allah ini haram. Seakan-akan kita membantah seperti itu ketika mengadakan syariat boikot. Syariat boikot tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka soda merek apapun atau sabun merek apapun, silahkan. Al-aslu fil adat ibahah, hukum asal perkara duniawi itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi jangan ditanya dalil yang membolehkannya mana, tapi apa? Dalil yang mengharamkannya mana. Karena hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Dan masih banyak lagi kasusnya. Kita lanjut. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa laysa masyru'an min al-umur ghayra alladhi fi syar'ina madhkur." Segala sesuatu bukanlah ibadah yang disyariatkan kecuali apabila ada dalil yang mensyariatkan. Nah, ini sebaliknya. Ini sebaliknya dari kaidah tadi. Al-aslu fi al-ibadah haram illa binas. Binasin, hukum asal ibadah itu haram. Ini kalau di awam mungkin rada aneh ketika mendengar. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkan. Sampai datang dalil yang mensyariatkan. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Segala sesuatu itu bukan ibadah sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Atau al-aslu fil ibadati haram illa binas, hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Apa dalil yang mendukung kaidah ini? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr ayat 7. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang Rasul perintahkan maka lakukan itu sebagai ibadah. Dan apa yang Rasul larang maka jauhi, karena itu adalah hal yang haram. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla azabnya itu sangat keras. Di mana sisi pendalilannya tadi? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul perintahkan ambil. Berarti kalau tidak diperintahkan jangan ambil. Jangan jadikan sebagai ibadah. Dan juga di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur apa?
Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dari dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Dan barang siapa yang mengamalkan ibadah baru yang dibuat-buat oleh orang lain ikut-ikutan yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Seperti itu. Dan kata para ulama, apabila hukum ketertolakan disandarkan kepada ibadah, maka ini menunjukkan ibadah tersebut tidak sah. Ibadah tersebut tidak sah dan tidak diterima. Tidak sah dan tidak diterima. Contoh kasus apa? Maulidan. Benar. Contoh kasus adalah maulidan. Hukum asalnya apa? Haram. Kenapa? Al-aslu fil ibadah haram illa binas. Hukum asal ibadah itu hukumnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Maka dalam urusan ibadah yang ditanya bukan mana coba larangannya, tapi yang ditanya apa? Mana dalilnya? Karena kita tidak boleh bergerak dalam ibadah, kita tidak boleh melangkah dalam ibadah kecuali sudah prit ada dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh kasus lain apa? Tahlilan. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, 100, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Apa hukumnya? Al-aslu fil ibadah haram illa binas. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkan. Yasinan berjamaah pada hari ke-40, 100 di malam Jumat. Kita tanya mana dalilnya? Karena hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Dan kalau seandainya mereka bisa mendatangkan dalil sahih, tafsirannya sahih, ayatnya dia tafsirkan dengan athar salaf yang sahih, dan kita pasti akan sami'na wa ata'na. Kita pasti akan mengikutinya. Athar yang masyhur atau perkataan yang masyhur pada perkara ini apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ada perkara ibadah yang baik, maka niscaya sahabat udah pasti mendahuluinya. Abu Bakar ketika wafat, pasti Umar lebih dulu, yuk kurang kumpul ayah bakakak, ayah segala rupa di rumah 40 harian. Oh, ngayasinkan Abu Bakar, pasti lebih dulu Umar, dan dinukilkan kepada kita. Mungkin gak ternukilkan, mungkin gak sampai kepada kita, Ustaz. Tidak, agama ini sudah dijaga oleh Allah. Dalilnya apa? Inna nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Maksudnya agama ini akan dijaga. Karena sebagian orang ada yang membuat keraguan-raguan di tengah kaum muslimin dengan bilang apa? Hadis-hadis yang sampai kepada kita ini tidak ada yang sahih, tidak ada yang benar. Masa dari 1400 tahun sampai detik ini hadis masih terjaga? Pasti ada perubahan dan lain sebagainya. Ini peragu-raguan dari sebagian yang disebut dengan kelompok Qur'aniyun. Ada namanya kelompok Qur'aniyun yang mengambil hanya dari Quran saja. Udahlah, kita cukupkan dari Quran, jangan hadis Nabi SAW, cukup aja sama Quran. Soalnya mana mungkin hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita dalam waktu yang sudah lama, 1400 tahun, masa masih terjaga hadis-hadis? Nah gitu. Ada keraguan-raguan yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Allah Azza wa Jalla berjanji, Inna nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, agama, dan kami yang akan menjaganya. Dan kami yang akan menjaganya. Seperti itu. Atau diantara contoh kasus lain apa? Malam nisfu Sya'ban dikhususkan dengan sholat, puasa tertentu, zikir beberapa kali,
yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ada ibadah yang baik, niscaya Nabi dan sahabatnya lebih dulu melakukannya, karena mereka adalah manusia yang paling bertakwa di muka bumi. Tidak mungkin kita lebih tahu, lebih paham, lebih bertakwa daripada mereka. Tidak mungkin demikian. Maka hukum asalnya al-aslu fil ibadati haramun illa binas. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mengharamkannya. Syekh Muhammad Sa'id Ruslan di dalam bukunya memberikan tips untuk apa istilahnya, diskusilah dengan ahli bid'ah. Bagaimana diskusinya? Kita tanyakan kepada mereka yang mengada-ngadakan ibadah di dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanyakan, apakah engkau meyakini bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini? Apakah engkau meyakini bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agama ini, menyempurnakan Al-Quran, menyempurnakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya dia menjawab, aku tidak meyakini. Kalau seandainya dia jawab tidak, maka dia dihukumi kafir karena mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah di dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agama. Berarti kalau ada orang yang bilang, saya tidak yakin agama ini sudah sempurna, maka dia telah dihukumi kafir karena mendustakan satu ayat ini. Bahkan kata para salaf, barang siapa yang mendustakan satu huruf saja dari Al-Quran, dia jatuh kafir. Bagaimana lagi dengan satu ayat yang di dalamnya ada banyak huruf, banyak huruf. Tapi kalau seandainya dia bilang na'am, saya meyakini bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agama ini, maka kita tanyakan lagi, apakah yang engkau lakukan itu ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau seandainya dia menemukan, maka itu bagian dari ibadah. Tapi kalau seandainya tidak menemukan, maka itu bukanlah dari ibadah. Karena agama ini sudah sempurna, nggak mungkin ada yang terlewat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak pernah lupa. Oh ya, ada kelupaan ini nisfu Sya'ban harusnya disyariatkan. Nggak ada begitu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak pernah lupa. Ada sesuatu yang tertinggal, yang belum dijelasin kepada kita, tidak ada. Wa ma kana rabbuka nasiya. Maka syarat amal soleh diterima itu ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua apa? Mu'ittiba', mengikuti tata cara Nabi SAW di dalam ibadah. Maka ini dua kaidah yang agung untuk menjalani kehidupan dan bisa dipakai untuk mendakwahi, bukan membantah. Mendakwahi keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, adik-adik kita yang belum bisa terlepas dari kebid'ahan. Bisa dipakai untuk berhujjah, bisa dipakai untuk berhujjah. Kita lanjut. Selesai kita dari permasalahan adat sama ibadah. Adat sama ibadah. Lanjut, berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Perantara untuk mencapai tujuan dihukumi sama seperti hukum tujuan. Perantara untuk mencapai tujuan dihukumi sama seperti hukum tujuan. Perantara untuk mencapai tujuan dihukumi sama seperti hukum tujuan.
al-wasailu laha ahkam maqasid. Apa artinya perantara untuk mencapai tujuan dihukum sama seperti hukum tujuan. Wasailu laha maqasid. Wasailu laha ahkamul maqasid. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini apa? Hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Perbuatan seseorang itu diukur dari niatnya. Perbuatan seseorang diukur dari niatnya. Di antara contoh kasus apa? Beli pisau. Tujuannya karena besok ada agenda nyerang SMK fulan. Apa hukum membeli pisaunya? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Menumpahkan darah muslim lainnya haram, maka segala perantara yang menghantarkan ke situ haram. Padahal membeli pisau hukum asalnya mubah, karena tadi al-aslu fil adat ibahah. Hukum asal segala perkara duniawi itu mubah. Tapi maksudnya maqasid, maksudnya untuk apa? Itu bisa merubah hukum wasilah, hukum perantara. Di antara contoh kasus apa? Membuat akun Instagram, YouTube untuk dakwah, menyebarkan ilmu syar'i. Kalau seandainya media sosial ini dipenuhi oleh kemaksiatan, kebid'ahan, syubhat, maka membuat akun masyayikh di Instagram, di YouTube, kita bantunya itu hukumnya wajib. Karena mendakwahi mereka itu hukumnya wajib, maka segala perantara yang menghantarkan ke situ wajib, gitu. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Segala perantara untuk mencapai tujuan dihukumi sama seperti hukum tujuan. Apa hukum mikrofon saat kajian? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kalau seandainya masjidnya besar, jamaahnya banyak, beribu-ribu, kalau nggak pakai mikrofon, tarunduh nu di tukang, misal. Maka membeli mikrofon itu wajib, karena dihukumi seperti maksudnya, tujuannya apa, dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh-contoh kasus. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara itu dihukumi sama seperti hukum maksud, tujuan. Baik. Kata para ulama, berhubungan dengan ini ada 3 bagian. Berhubungan dengan hal ini ada 3 bagian. Al-ahkam tadi al-Islam. Hukum itu ada 3. Yang pertama, maksud. Maksud. Yang kedua, wasilah. Kedua wasilah. Yang ketiga ziyadah. Ketiga ziyadah.
ziyadah. Hukum itu ada 3. Pertama maksud, yang kedua wasilah, yang ketiga ziyadah. Contoh maksud adalah misal sholat Jumat. Sholat Jumat ini maksud, misal untuk tujuannya adalah sholat Jumat, dan di dalam Al-Quran diwajibkan bagi laki-laki untuk melakukan sholat Jumat. Maka maksud yang pertama itu hukumnya wajib. Dan wasilah itu artinya adalah maksud tidak akan terrealisasi kecuali dengannya. Apa contoh wasilah untuk mendapatkan sholat Jumat? Apa misal? Yang mana sholat Jumat tidak akan sah kecuali dengannya. Apa kira-kira? Wudu atau mandi Jumat, ya bisa. Mandi Jumat. Masih janabah, misal. Maka apa hukum wudu di sini? Hukumnya wajib. Karena untuk meraih yang wajib. Untuk meraih yang wajib. Contoh maksud lain apa? Kayak tadi membunuh muslim lain. Ini hukumnya haram. Contoh wasilah apa? Yang ini tidak akan terjadi kecuali dengannya. Nodong sajam, nodong sajam, senjata tajam. Maka nodong senjata tajam kepada muslim lain dihukumi apa? Misal main-main, kikian. Apa hukumnya? Haram. Karena bisa terjadi seperti ini. Maksud, karena bisa merealisasikan maksud buruk, yaitu membunuh muslim lagi. Perkara ziyadah, apa itu ziyadah? Tambahan saja. Contohnya apa? Kalau untuk meraih ini ziyadahnya apa? Berangkat jam 7 pagi ke masjid untuk sholat Jumat. Apa hukumnya? Ziyadah itu hanya dihukumi sunnah. Ini sunnah saja. Di bawahnya maksud. Dihukuminya itu di bawahnya maksud. Di bawahnya maksud. Seperti itu. Di antara contoh ziyadah lain apa? Menunggu khatib atau menunggu dari satu sholat ke sholat lain.
Nah, ini hukumnya ziyadah, nggak sampai wajib, karena sholat akan tetap terlaksana walaupun nggak berangkat jam 7 gitu. Sholat akan tetap terlaksana walaupun nggak menunggu dari satu sholat ke sholat lain. Misal pas ngomat baru pergi, tetap sah, karena itu hukumnya ziyadah saja, tambahan saja, seperti itu. Jadi hukum ada 3, ada maqsad, ada wasilah, dan ada ziyadah. Belum ada? Belum. Pembahasan yang setelahnya masih cukup panjang. Insya Allah kita lanjut pertemuan akan datang. Ayo, itu juga. Ini termasuk ada keterkaitan dengan yang tadi disebutkan. Ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Ma la yatimul mandubu illa bih fahuwa mandub. Kita tulislah. Di antara kaidah juga adalah sama sebenarnya bunyi maknanya. Mala yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apabila ada kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut dihukumi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apabila ada kewajiban, dia tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu dihukumi wajib, sama seperti atasnya, sama seperti maksudnya. Anak istri tidak akan makan, padahal memberi makan anak istri itu wajib. Anak istri tidak akan makan kecuali dengan kita mencari rizki, maka mencari rizki dihukumi wajib gitu. Mencari hidayah itu hukumnya wajib. Mencari hidayah sunnah, hidayah salaf, hukumnya wajib. Maka segala sesuatu yang bisa merealisasikan terlaksananya kewajiban tersebut dihukumi wajib. Hadiri kajian, dengerin nasihat, potongan faidah, membaca buku.
dihukumi wajib juga. Karena ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ada satu lagi. Ma la yatimmu al-mandubu illa bihi fa huwa mandub. Ma la yatimmu al-mandubu illa bihi fa huwa mandubun. Artinya apa? Sunnah. Sunnah. Mandub teh sunnah. Tinggal diartikan aja. Apabila ada sunnah tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut dihukumi sunnah juga. Contoh, gegesrek pakai siwak, hukumnya apa? Sunnah. Maka membeli siwak hukumnya sunnah. Dan tidak akan bisa gegesrek pakai siwak kecuali dengan membeli terlebih dahulu. Maka membeli itu sunnah. Sunnah seperti itu. Penyempurna saja dari kaidah yang di atas. Fadhal, adzan dulu.